Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua dalam keadaan sukacita, semua dalam keadaan semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun dunia makin gonjang-ganjing melihat perubahan-perubahan yang sangat aneh, melihat perubahan-perubahan gejolak demonstrasi yang terjadi juga. Semua itu menggambarkan bahwa situasi ini tidak baik-baik saja. Soul Seeker, sebutan atau istilah 9 naga adalah sebutan yang menggambarkan kekuatan ekonomi yang mendominasi sektor-sektor penting di Indonesia. Julukan ini muncul karena pengaruh besar simbolisme naga dalam budaya Asia dan keterlibatan mereka di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Istilah ini sering dikaitkan dengan kekuatan ekonomi dan politik yang besar. 9 naga adalah istilah yang merujuk pada sekelompok pengusaha keturunan Tionghoa yang berpengaruh di Indonesia, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan Orde Baru. Hubungan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan pemerintah. Istilah ini sering dikaitkan dengan kekuatan ekonomi dan politik yang besar. Meskipun keanggotaan kelompok ini tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Soul Seeker, kalau mendengar istilah 9 naga, aku rasa kita semua sudah paham, sudah mengerti, bahkan tahu siapa-siapa orangnya. Soul Seeker, aku sangat syok dan sedih ketika seorang pemimpin lembaga kekristenan mengutarakan bahwa adanya seorang pendeta yang mengungkapkan bahwa dirinya memiliki 20 naga atau orang-orang kaya yang mengelilingi, yang mensupport hidup dan idealismenya. Aku kenal dekat dengan pendeta ini, tetapi aku sekarang kurang dekat lagi karena aku melihat beberapa perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya yang sungguh tidak balance dalam hidup pelayanannya. Soul Seeker, sebetulnya tidak salah jika ia memiliki 20 naga yang mensupport dengan dana keuangan. Tetapi seorang hamba Tuhan harus tahu bahwa ia dipilih Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Ia dipilih Tuhan untuk menolong orang-orang yang menderita. Kalau Soul Seeker lihat di Alkitab, itu banyak sekali berbicara tentang orang yang menderita dan orang yang miskin. Siapakah pendeta yang terkaya? Kenneth Copeland adalah seorang pendeta terkaya karena dia telah mengumpulkan kekayaan yang signifikan selama kariernya dan menyebut dirinya sebagai orang yang sangat kaya. Houston Chronicle menyebutnya sebagai pendeta terkaya di Amerika yang konon memiliki kekayaan bersih sebesar 750 juta dolar Amerika pada tahun 2021, dan pada tahun 2024 kemarin kekayaan bersih Copeland diperkirakan mencapai 4 triliun 891 juta rupiah. Aku juga mengikuti para pendeta-pendeta yang ternama di Indonesia. Aku sebagai laki-laki hanya mengamati dari jam yang dipakai. Ada yang memakai jam tangan Rolex Daytona Panda seharga 429 juta. Lalu ada lagi yang memakai Rolex Master Vintage yang harganya 200 juta. Lalu ada lagi yang menggunakan Patek Philippe Aquanur yang diperkirakan harganya 800 juta. Ada juga seorang pendeta yang ingin menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa dirinya mondar-mandir ke luar negeri. Bahkan dia mengatakan dalam setahun ini dia sudah mencapai 100 kali jam terbangnya mondar-mandir ke luar negeri. Aku tidak tahu apa yang ia capai dalam pelayanannya, apa yang menjadi sasaran goalnya dalam pelayanan panggilannya, padahal ia sudah cukup tua. Tetapi aku tidak mengerti apa yang menjadi pencapaian pada akhir hidupnya.
kok kelihatannya agak sedikit miring. Soul Seeker, dosa dan bisnis kotor petinggi gereja menjadi kerawanan gereja menjadi tempat pencucian uang. Dan ini mengkhawatirkan lantaran di beberapa gereja raksasa, pendeta bisa terlibat melakukan bisnis dan sebuah pintu lebar bagi kemungkinan untuk korupsi dan pencucian uang. Soul Seeker, kalau aku bicara hal ini pasti orang-orang yang sakit hati, yang kecewa dengan hamba Tuhan, yang kecewa dengan seorang pendeta, dia pasti makin kecewa. Tetapi aku harapkan tayangan ini tidak membuat engkau lebih kecewa melihat perilaku beberapa pendeta saja, tetapi ini justru menyembuhkanmu bahwa kita punya prinsip hidup masing-masing. Oke, Soul Seeker, tempat yang paling utama, tempat yang paling penting, tempat yang paling diagungkan karena kekudusannya justru malah menjadi tempat sasaran untuk melakukan perbuatan dosa. Ikuti tayangan di Think of Soul setelah video yang berikut ini. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, kalau tadi kita mendengar bagaimana tingkah laku atau penampilan para pendeta-pendeta dan bahkan idealis-idealis pendeta. Tetapi sebagian besar pendeta memilih sebuah profesi mereka untuk melayani komunitas dan membantu mereka yang kurang beruntung dalam hidupnya. Beberapa pendeta mengucapkan kaul kemiskinan dan memberikan semua harta mereka kepada gereja sebagai tanda komitmen. Tetapi sebagian besar pendeta yang cukup berpenghasilan, dia hanya menjalani untuk menikmati kehidupan yang nyaman. Meskipun kitab suci mengatakan beberapa hal yang sangat keras tentang orang kaya, ini tidak berarti bahwa mereka semua jahat atau berada di bawah penghakiman ilahi. Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, itu semua adalah orang-orang yang kaya. Ayub dikatakan sebagai orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Soul Seeker, kalau kita bicara orang yang miskin, bukan lalu itu menjamin bahwa orang miskin itu selalu baik, orang miskin selalu punya kesopanan, orang miskin juga bisa menjadi orang yang jahat. Itu tidak menjamin. Apakah pendeta Karmelit mengucapkan kaul kemiskinan? Para Karmelit mengucapkan kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan untuk membantu mereka yang bertumbuh dalam kebebasan melayani Tuhan dan sesama. Imam yang tergabung dalam ordo religius, misalnya Dominikan, Benediktin, Fransiskan, dan lain-lain, mengucapkan kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Imam mengucapkan dua janji, selibat dan ketaatan. Janji-janji ini merupakan bagian dari upacara pentabisan. Tempat yang paling utama, tempat yang paling penting, tempat yang paling diagungkan karena kekudusan justru malah menjadi tempat sasaran untuk melakukan perbuatan dosa.
Soul Seeker dalam Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ayat ini merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan para murid-muridnya ketika mereka bertanya kapan penghakiman yang akan datang dan tanda-tanda apa yang menandai kedatangannya kembali. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, dari Matius 24 ayat 15. Ayat ini merupakan peringatan kepada umat manusia untuk melarikan diri ketika melihat kekejian yang akan mendatangkan kehancuran bagi bait suci. Kekejian yang membinasakan adalah sesuatu yang sangat menajiskan rumah Allah. Pembinasa di dalam perjanjian lama, perkataan yang diterjemahkan abomination atau pembinasa, asal kata pembinasa dalam bahasa Ibrani adalah menjadi kotor, menjadi kebencian dan menjijikan. Abomination of desolation itu yang paling sering digunakan untuk menggambarkan praktek-praktek pemujaan berhala, terutama praktek-praktek pemujaan yang paling menjijikan terhadap rasa kesopanan dan seksual moralitas. Dalam perjanjian baru ialah deligma, yang artinya sesuatu hal yang busuk, yang menjijikan karena baunya, hal yang menjijikan. Jadi abomination atau pembinasa adalah sesuatu yang mengerikan, yang menjijikan bagi Elohim dan umatnya. Keji di dalam perjanjian lama, asal katanya diterjemahkan desolation atau membuat gersang dan tandus, yang artinya menghancurkan, membuat gersang, menjadi heran, sesuatu yang begitu mengerikan sehingga membuat orang menjadi terdiam. Soul Seeker, dengan demikian secara alkitabiah, kekejian juga berarti menghancurkan, menajiskan, menjadikan sesuatu dalam keadaan yang menjijikkan, dan menjadikan sesuatu dalam keadaan yang menjijikkan sehingga orang-orang melihat menjadi terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Dia speechless karena apa? Melihat kekejian, kekotoran yang menjijikkan yang sangat berlebihan. Jadi ketika kita menggabungkan kedua kata itu, kita belajar bahwa Daniel dan Yesus menggambarkan sesuatu yang busuk, yang menjijikan, secara keji akan menodai sebuah daerah di kota Yerusalem. Yesus menggambarkan hal ini sebagai berdiri di tempat kudus. Jadi ini merujuk pada sebuah hal yang menjijikan yang akan didirikan atau ditegakkan di tempat kudus, yaitu tempat di mana korban yang dipersembahkan imam di masa yang akan datang yang akan dipersembahkan. Kekejian yang membinasakan adalah sesuatu sangat menajiskan rumah Allah. Peringatan untuk melarikan diri ketika kamu melihat kekejian yang mendatangkan kehancuran bait Allah, yaitu dirimu sendiri. Sebab tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3 ayat 16. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Kita harus lari dari lingkungan yang keji, menyelamatkan kemurnian hati kita, menyelamatkan hal-hal yang kudus yang ada dalam diri kita, yang baik, bahkan menyelamatkan panggilan Tuhan dalam hidupmu yang mahal, yang tak terbayarkan dengan nilai uang. Untuk apa kita berjerih payah memperjuangkan kebenaran, tetapi akhirnya kita masuk dalam kekejian? Sebab itu kita lari. Paulus pernah mengatakan begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Menguasai seluruhnya, melatih tubuhnya, menguasai seluruhnya. Karena apa? Yang diperhadapkan itu justru di tempat kudus ada kekejian.
tempat yang paling utama, tempat yang paling penting, tempat yang paling diagungkan, karena kekudusannya justru malah bisa menjadi tempat sasaran untuk melakukan perbuatan dosa. Soul Seeker, kisah Elia dan Nabi Baal terdapat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 25-39, di mana Elia menantang bangsa Israel untuk memilih antara menyembah Allah atau menyembah Baal. Maka nabi-nabi Baal itu memilih seekor sapi dan menyiapkannya. Setelah itu mereka berdoa kepada Baal dari pagi sampai tengah hari sambil berteriak-teriak, "Jawablah kami Baal, jawablah kami Baal." Mereka melakukannya sambil terus menari berjingkrak-jingkrak di sekeliling mezbah itu. Mereka ingin api itu turun, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Pada tengah hari mulailah Elia memperolok-olok mereka, "Berdoalah lebih keras, ia kan bukan Allah. Mungkin Allahmu Baal sedang melamun atau pergi ke kamar kecil. Boleh jadi juga ia sedang bepergian atau barangkali ia sedang tidur dan kalian harus membangunkan dia." 400 nabi Baal itu berdoa lebih keras lagi, dan seperti biasanya mereka melakukan dengan menggores dan menoreh-noreh tubuhnya dengan pisau dan pedang dan tombak sampai darah bercucuran. Begitulah mereka terus-menerus sampai petang hari seperti orang kesurupan, tetapi tidak ada jawaban, tidak ada yang memperhatikan, dan api Tuhan tidak turun. Lalu kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Mari mendekatlah." Mereka semua berkumpul di sekeliling mezbah itu. Kemudian ia mulai memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh. Ia mengambil 12 batu, setiap batu mewakili dari salah satu dari ke-12 suku keturunan Yakub, yakni orang yang telah diberi nama Israel oleh Tuhan. Dengan batu-batu itu Elia mulai membangun mezbah yang telah runtuh itu menjadi tempat ibadat kepada Tuhan. Di sekeliling mezbah itu digali parit yang cukup besar sehingga dapat menampung kurang lebih 15 liter air. Soul Seeker harus tahu bahwa musim itu adalah musim kekeringan di mana air sangat sulit didapatkan dan air itu mahal harganya. Ia menyusun kayu api di atas mezbah, lalu sapi yang seekor itu dipotong-potongnya dan ditaruh di atas kayu itu. Kemudian ia berkata, "Isilah tempayan dengan air sampai penuh, lalu tuangkan air itu ke atas persembahan kurban." Jadi itu disiram dengan air dan kayunya siram dengan air. Setelah mereka melakukan hal itu, ia berkata sekali lagi, lalu mereka melakukannya 1 kali lagi, kata Elia, dan mereka melakukannya pula. Maka mengalirlah air di sekeliling mezbah itu sehingga paritnya pun penuh. Soul Seeker, ketika tiba saatnya mempersembahkan kurban petang, Nabi Elia mendekati mezbah itu, lalu ia berdoa, "Ya Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, nyatakanlah sekarang ini bahwa Engkaulah Allah Israel dan akulah hambamu. Nyatakanlah juga bahwa segala yang aku lakukan ini adalah atas perintahmu. Jawablah ya Tuhan, jawablah aku supaya rakyat ini tahu bahwa Engkau adalah Tuhan Allah dan bahwa Engkaulah yang membuat mereka kembali kepadamu." Lalu Tuhan mengirimkan api dari langit dan membakar hangus korban itu bersama kayu apinya, batu-batunya dan tanahnya, serta menjilat habis air yang terdapat di dalam parit itu. Soul Seeker, Elia berani menunjukkan imannya dengan kuat menghadapi nabi-nabi Baal. Ia hanya menggunakan senjata doa dan iman kepada Allah. Ia menguduskan tempat kudus, memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh dan sudah dinajiskan, dikotori dengan perbuatan dosa oleh para nabi-nabi Baal. Di sisi kisah yang lain, di mana anak-anak Harun, Nadab dan Abihu dihukum mati oleh Allah karena mempersembahkan bau-bauan yang asing di mezbah Tuhan. Ayat Alkitab mengatakan sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu itu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, sebab seorang imam tidak boleh dengan sembarangan masuk ke dalam tempat kudus, bahkan mempersembahkan kurban
atau barang mempersembahkan kurban yang najis dan kotor di hadapan Allah. Imamat 16 ayat 1-2. Tempat kudus adalah tempat untuk kita berdoa. Tempat kudus untuk memanjatkan pujian syukur atas nama Tuhan. Tempat kudus adalah tempat kediaman Tuhan, yaitu di dalam hati kita. Tempat kudus adalah tempat pertemuan kita dengan Tuhan. Tempat yang paling diagungkan karena kekudusannya justru malah bisa menjadi tempat sasaran untuk melakukan perbuatan dosa. Lukas 5 ayat 32 mengatakan Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ayat ini dapat diartikan bahwa Yesus datang untuk mengundang orang-orang berdosa untuk bertobat dan mengubah cara berpikir dan perilaku hidupnya. Yesus tidak datang untuk memanggil orang-orang yang merasa dirinya benar di hadapan Allah, tetapi orang-orang yang merasa dirinya berdosa dan tidak layak. Di mana untuk masuk ke hadirat Tuhan, seseorang harus dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus supaya menjadi layak menghadap Tuhan. Ingat Musa waktu bertemu dengan Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan Musa untuk menanggalkan kasutnya dalam Keluaran 3 ayat 5. Janganlah datang mendekat, firman Allah. Lepaskanlah kasutmu, di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Ayat ini merupakan pernyataan awal kepada Musa tentang kekudusannya. Kekudusan artinya pemisahan dari dosa dan kejahatan, serta pengabdian kepada kebenaran. Musa selaku hamba Allah harus senantiasa ingat bahwa Allah yang dilayaninya itu kudus. Melepas kasut adalah merupakan tanda penghormatan dan kerendahan hati dan rasa hormat. Menanggalkan kasut dapat diartikan sebagai perintah untuk menanggalkan hal-hal yang kotor dalam diri kita, seperti perbuatan-perbuatan kegelapan, manusia lama kita, dan kelakuan kita yang menyesatkan. Itu harus ditanggalkan. Soul Seeker, dalam Alkitab kekudusan adalah sifat atau karakter Allah yang paling menonjol. Kekudusan Allah mengekspresikan dalam Trisagion atau kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa. Wahyu 4 ayat 5. Tempat yang paling utama, tempat yang paling penting, tempat yang paling diagungkan karena kekudusannya, justru malah menjadi tempat sasaran untuk melakukan perbuatan dosa. Sampai di tempat ini, Soul Seeker, kita mulai tahu bahwa hamba Tuhan atau tempat kudus di mana para imam, di mana para pastor harus melayani dengan kekudusannya di hadapan Tuhan. Dia tidak memikirkan memusingkan kehidupannya. Dia tidak memikirkan bagaimana penampilannya. Dia tidak memikirkan bagaimana ia bisa membalas orang-orang yang mengolok-olok dia. Tetapi ia hanya mencerminkan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Soul Seeker, aku dilahirkan dari sebuah keluarga yang kaya. Tetapi ketika aku terpanggil, banyak keluargaku menanyakan, meragukan. Sehingga aku pergi masuk ke pelayanan di pedalaman, di mana maaf kata orang-orang yang tidak berpakaian. Di sana aku terjun masuk merasakan penderitaan mereka. Walaupun aku sebagai orang kota tidak sesehat mereka yang ada di pedalaman, yang terbiasa dengan alam, terbiasa dengan angin, terbiasa dengan terik matahari dan hujan, terbiasa dengan makan hanya sehari satu kali. Di situ aku belajar apa arti kesederhanaan dan bagaimana memberitakan Injil Kristus kepada mereka. Soul Seeker, tadi saya katakan, walaupun aku dilahirkan dari sebuah keluarga yang kaya, tetapi aku memilih dan memiliki kaul kemiskinan, kesederhanaan untuk melayani orang-orang yang miskin dan menderita. Aku melayani dengan segala kesederhanaan dan mencari biaya sendiri untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan, dan tidak pernah ada topangan dari organisasi. Aku tidak mau juga menyusahkan jemaat, tetapi aku membiayai untuk kebutuhan sendiri. Aku tidak pernah bicara apapun
kepada jemaat apa yang aku alami, yang aku susah. Tetapi masih saja ada jemaat orang-orang tertentu yang mengguncingkan aku, mencari kesalahan-kesalahanku, suka menebar gosip dan fitnah. Aku tahu orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya ketulusan hati. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak bisa melepaskan hidupnya yang lama. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ingin dikagumi, ingin dihargai, ingin dihormati. Sehingga ketika lihat seorang hamba Tuhan yang berdiri di tempat yang kudus, dia mencari terus kesalahan apa yang bisa didapat. Soul seeker menabur benih perselisihan. Ada satu timbul iri hati, ada amarah karena kepentingan diri sendiri, ada fitnah, ada bisik-bisik di antara orang-orang, ada keangkuhan dan kerusuhan. Itu yang dituliskan oleh Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 20. Dan aku menghadapi seperti ini karena orang-orang yang tidak melayani biasanya lebih banyak mulut daripada orang-orang yang melayani. Ada orang yang kelihatannya melayani tetapi melayani secara pencitraan saja, tetapi hatinya jauh dari kekudusan Tuhan. Oleh sebab itu aku jadi ingat satu cerita sekolah minggu ketika anak-anak yang mengata-ngatai dan memperolok Elia tentang gundul, tentang kepalanya yang gundul. Apa akhir hidup mereka? Mereka diterjang oleh beruang dan mati. Soul seeker, seorang hamba Tuhan tahu tujuan, goal, sasarannya untuk menjadikan kemuliaan Tuhan turun. Tetapi ada orang-orang tertentu yang mencoba menjatuhkan aku, mencoba merobohkan aku. Aku ingat Yudas pun adalah bagian dari pelayanan Yesus. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri. Ia akan tetap berdiri. Karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Roma 14 ayat 4. Ingat, ini janji Tuhan bahwa hamba Tuhan itu adalah urusan Tuhan. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 8. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amsal 24 ayat 16. Soul seeker, ada lingkaran satu dalam pergaulan hidupku, yaitu orang-orang yang dekat, orang-orang yang memahami panggilanku, orang-orang yang mengerti kemampuanku di dalam pekerjaan Tuhan. Makanya aku tidak mau bergaul dalam kumpulan orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Mazmur 1 ayat 1. Karena itu membuat aku menjadi menderita. Dikatakan sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya benar-benar tersiksa. 2 Petrus 2 ayat 8. Ayat ini menggambarkan bahwa orang benar yang hidup di tengah-tengah orang jahat akan menderita karena melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, yang terus-menerus menyiksa karena dikelilingi oleh kebusukan moral. Soul seeker, ini yang aku alami. Salah satu penganiayaan adalah perkataan-perkataan verbal yang membuat orang menjadi sakit, menjadi hancur. Kalau soul seeker tahu apa yang menjadi sikapku, yaitu aku harus menyelamatkan diri. Aku harus lari dari lingkungan yang keji ini. Aku harus menyelamatkan kemurnian hatiku, menyelamatkan hal-hal yang kudus yang aku miliki, yang baik. Aku harus selamatkan, bahkan menyelamatkan panggilan Tuhan dalam hidupku yang sangat mahal, yang tidak terbayarkan dengan nilai uang. Untuk tetap aku menjaga supaya kemurnian hatiku, kebenaranku jangan dihancurkan.
Itu soul seeker. Itu yang menjadi perlindungan nomor 1 dalam hidupku. Karena aku tidak mau setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Soul seeker, tempat kudus Tuhan, di mana seorang hamba Tuhan melayani, dia harus tahan banting. Dia harus kuat. Karena dikatakan bahwa pada akhir zaman tempat kudus Tuhan, pembina sakerji itu akan berdiri di sana. Maka kita harus lari, kita harus menyelamatkan diri. Kita jangan terikut moral mereka yang salah. Jadi soul seeker, aku mau menasihati orang-orang yang kecewa dengan perilaku dari hamba-hamba Tuhan. Ampuni saja dan lupakan saja. Karena apa? Engkau harus menyelamatkan dirimu sendiri. Hal yang baik dari dirimu, hal yang kudus dalam dirimu, itu jangan dirusak oleh orang lain. Engkau harus menyelamatkan panggilanmu kepada Tuhan. Kebaikanmu jangan menjadi hilang karena engkau kecewa kepada orang-orang yang seharusnya menjadi contoh, menjadi figur, menjadi mentor dalam hidupmu. Soul seeker, sementara aku menasihatkan juga bagi orang yang suka mengulik, suka mengata-ngatai, suka bikin gosip, suka bisik-bisik, mencari kesalahan hamba Tuhan. Aku ingat, jangan mengusik orang-orang pilihanku. Itu kata Tuhan, sebab mereka adalah biji mata Allah. Soul seeker, jika engkau menjumpai seorang hamba Tuhan yang terbatas, yang tidak pintar bagimu, tetapi lihat ketulusan hatinya. Lihat ketulusan hatinya. Dan ketulusan hati tidak bisa dilihat dalam tempo 1 minggu, 1 tahun. Itu menemani bertahun-tahun, baru tahu ketulusan hatinya. Yesus 3 tahun bersama murid-murid, dan murid-murid itu tahu ketulusan hati Yesus. Soul seeker, selamatkan dirimu. Dan jangan melihat hamba Tuhan dengan kekayaan 9 ataupun 20 naga. Tuhan memberkati. Aku akan berdoa bagi dirimu. Tuhan Yesus, aku mendoakan setiap orang yang melihat dan mendengar di Think of Soul channel ini. Mungkin mereka kecewa kepada hamba-hamba Tuhan yang tidak memiliki contoh yang baik, hidup dalam gelimang harta, hidup dalam kekayaan yang berkelebihan. Tuhan, kami berdoa supaya hamba-hamba Tuhan tersebut bisa bertobat, kembali mencari ketulusan dan kekudusan dalam pelayanan. Dan kami, Tuhan, jangan sampai kami menjadi orang yang kecewa dan menjadi orang yang dirugikan, kehilangan panggilan, kehilangan kebaikan yang kami punyai karena melihat tingkah laku para pendeta. Tuhan Yesus, ampuni, dan Tuhan Yesus berkati kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan yang luar biasa, alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soul seeker, aku tetap ingat perkataan Mother Teresa. God hasn't called me to be successful, but God has called me to be faithful. Tuhan tidak memanggil aku menjadi orang sukses dengan 20 naga, tetapi Tuhan memanggil aku untuk setia dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Sampai jumpa. Amin.